Cerita dimulai ketika seorang pria bernama Goreng terbangun di sebuah ruangan kecil dengan tembok beton dan angka besar bertuliskan 48. Ia tidak ingat banyak, selain bahwa ia secara sukarela masuk ke fasilitas ini karena ia ingin berhenti merokok dan mendapatkan sertifikat setelah masa tahanannya selesai. Di ruangan itu ada satu orang lagi bernama Trimagasi, seorang pria tua yang terlihat sudah lama tinggal di tempat itu. Trimagasi mulai menjelaskan bahwa mereka berada di dalam sebuah lembaga misterius bernama The Hole, struktur beton raksasa dengan ratusan lantai. Setiap lantai diisi 2 orang, dan setiap hari sebuah platform berisi makanan mewah akan turun dari lantai 1 menuju lantai paling bawah. Masalahnya, makanan itu hanya cukup kalau semua orang makan secukupnya. Tapi kenyataannya, orang-orang di lantai atas makan sepuasnya, bahkan merusak makanan. Sehingga yang di bawah cuma dapat sisa, atau malah nggak dapat apa-apa. Trimagasi dengan santai bilang, kita berada di lantai 48, berarti masih lumayan. Disinilah Goreng mulai sadar bahwa tempat ini bukan lembaga rehabilitasi biasa. Ini adalah eksperimen sosial brutal. Ketika platform turun untuk pertama kalinya, terlihat jelas betapa rusaknya sistem ini. Sisa makanan terlihat berantakan, bekas diinjak, digerogoti, bahkan ada yang diberagi. Trimagasi makan cepat dan lahap, sementara Goreng merasa jijik. Goreng bertanya kenapa orang-orang di atas begitu serakah. Trimagasi menjawab singkat, mereka di atas karena beruntung, mereka yang di bawah hanya kurang beruntung. Di sini kita mulai melihat filosofi film ini. Orang makan bukan karena lapar, tetapi karena bisa. Untuk membunuh waktu, Trimagasi bercerita kenapa dia masuk ke sini. Dia membeli sebuah pisau super canggih bernama Samurai Plus, tapi pas harganya turun, ia marah besar dan melempar TV dari jendela mengenai imigran ilegal. Dia tidak dipenjara, tapi masuk fasilitas The Hole. Lo lancé por la ventana y cayó sobre un maldito hospital psiquiátrico y el hoyo. Y me vine aquí. Trimagasi cukup tenang, tetapi perlahan ia terlihat tidak stabil. Ia mulai memberi peringatan. Kalau suatu saat kita turun ke lantai bawah, kamu akan butuh aku. Ucapan yang terdengar biasa, tapi menyimpan ancaman. Setiap bulan, para tahanan akan dipindahkan secara acak ke lantai lain, dan mereka selalu tak sadarkan diri saat pemindahan dilakukan. Dentro de unos segundos. Y mañana despertaremos en otro. A few moments later. Dan disinilah tragedi dimulai. Goreng dan Trimagasi terbangun di lantai 171, yang berarti nggak akan ada makanan tersisa. Trimagasi sudah siap. Ia mengikat Goreng di tempat tidur saat Goreng tidak sadar. Trimagasi bilang bahwa mereka harus bertahan hidup. En los casos, es mejor comer que ser comido. Dan ia tidak punya pilihan selain memotong sedikit demi sedikit tubuh Goreng untuk dimakan. Goreng berteriak, ketakutan, dan disinilah film ini berubah dari drama sosial menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Trimagasi benar-benar mulai mengiris tubuh Goreng. Hari demi hari berlalu dalam kegelapan dan kesakitan. Hingga suatu hari, ketika Trimagasi lengah, seorang wanita dari platform bernama Miharu datang. Melihat situasi itu dan membunuh Trimagasi dan membebaskan Goreng. Setelah itu, Miharu pergi lagi, turun melalui platform untuk mencari anaknya. Goreng yang sekarat akhirnya bertahan hidup
hanya dengan memakan daging terima kasih. Sebuah lingkaran kengerian yang tak bisa dihindari. Berlama-lama kemudian, Bulan berikutnya, Goreng dipindahkan ke lantai yang lebih tinggi dan dapat partner baru, bernama Imogiri. Wanita yang dulu mewawancarinya saat ia mendaftar fasilitas ini. Ternyata, dia percaya bahwa tempat ini punya tujuan luhur. Ia percaya bahwa kalau orang-orang saling berbagi makanan, sistem akan bekerja. Ia sendiri hanya makan puding dan berusaha memaksa orang di bawah untuk makan secukupnya saja. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang bawah menolak, mengumpat, dan tidak percaya. Goreng mulai sadar bahwa sistem ini rusak dari dasar dan tidak bisa diperbaiki hanya dengan bicara. Cagar en vuestra comida todos los días. Y luego voy a esparcir la mierda. parece que funciona. Obvio. Imogiri perlahan jatuh sakit. Setiap hari ia makin lemah. Berlama-lama kemudian, Tak lama kemudian, keduanya dipindahkan lagi ke lantai paling bawah. Imogiri yang mengetahui itu langsung bunuh diri, karena sudah tidak ada lagi harapan untuk bertahan hidup. Goreng kehilangan seseorang lagi. Ia mulai dihantui halusinasi Trimagasi dan Imogiri, dua suara dari dua sisi moral, bertahan hidup atau menjadi manusia. Dan Goreng pun memilih untuk bertahan hidup dengan memakan tubuh Imogiri sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu, Imogiri dan Trimagasi terus menghantui pikiran Goreng. Sampai akhirnya Goreng hilang kesadaran. A few moments later. Sebulan telah berlalu, akhirnya Goreng dipindahkan lagi ke lantai atas bersama partner baru, bernama Baharat, sosok kuat yang penuh harapan. Baharat percaya dia bisa naik ke lantai paling atas, memohon bantuan dari lantai-lantai yang ada di atasnya. Tapi semua orang menolak, menendang, bahkan buang kotoran ke wajahnya. Kepercayaan Baharat mulai hancur. Ia sadar satu hal. Tidak ada yang peduli pada siapapun kecuali diri mereka sendiri. Disinilah Goreng punya ide besar. Mereka akan mendistribusikan makanan secara adil. Memastikan platform itu membawa pesan ke lantai paling bawah untuk membuat manajemen sadar. Baharat pun setuju. La plataforma repartimos en cada nivel lo justo y necesario para sobrevivir. Damos que llegue comida al último nivel. Habremos roto la mecánica del hoyo. A few moments later. Goreng dan Baharat naik ke platform dengan membawa senjata seadanya. Mereka mulai turun dari lantai ke lantai. Di lantai atas, mereka memaksa orang-orang berhenti makan berlebihan. Los débiles comen cada día. Empezaremos a repartir en el 51. Di lantai bawah, mereka membagikan makanan secara teratur. Awalnya berhasil, sampai mereka menemui lantai-lantai gelap yang penuh orang kelaparan. Beberapa mencoba merampas makanan, beberapa memohon, beberapa menyerang. Mereka bertarung, terluka, tapi terus turun. Semakin ke bawah, semakin brutal kondisinya. Tubuh para penghuni menjadi kurus, wajah kosong, beberapa bahkan sudah kehilangan akal. le abriré la barriga y me comeré lo que le ves. Hingga akhirnya, makanan tinggal satu hidangan utuh yaitu panacota. Goreng yakin makanan itu harus tetap utuh. Panacota ini akan menjadi pesan bagi manajemen bahwa ada yang salah pada sistem. Mereka terus turun sampai ke lantai yang bahkan tidak tercatat dalam hitungan resmi yaitu lantai 333. Di sana mereka menemukan seorang anak kecil. Ini mengejutkan karena pihak manajemen sebelumnya bilang tidak ada anak di fasilitas ini. Menores de 16 años en el hoyo. La administración del CV. Anak itu kelaparan. Panacota yang mereka anggap sebagai pesan akhirnya diberikan padanya.
Goreng sadar, mungkin bukan panah kota, tapi anak inilah pesan yang sebenarnya. Baharat kemudian meninggal karena luka selama perjalanan. Goreng yang sudah hampir tidak waras melihat penglihatan Trimagasi. Ia menyuruh Goreng melanjutkan. Goreng tahu ia tidak bisa kembali ke atas. Ia biarkan anak itu naik sendirian di atas platform. Sementara Goreng berjalan masuk ke kegelapan bersama bayangan Trimagasi dan meninggalkan anak itu naik sendirian. The Platform adalah film penuh simbol tentang keserakahan, ketidakadilan sosial, perbedaan kelas, dan bagaimana manusia berubah ketika ditempatkan dalam sistem yang kejam. Apakah anak itu benar-benar sampai ke atas? Apakah manajemen menerimanya sebagai pesan? Atau semuanya hanya ilusi? Film ini secara sengaja meninggalkan pertanyaan besar tentang moral dan kemanusiaan. Kalau kamu suka alur cerita gelap seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten alur cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.